saat ini kita lagi ada di mana, Er? Di shelter anjing kawasan Pejaten, deket Pejaten Village. Wah, seru banget kan? Ada apa aja sih di sini? Mau tahu nggak sih? Yuk kita langsung lihat. Yuk. Teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam salah satu bagian di shelter anjing yang berada di Pejaten nih. Di sini tuh banyak banget anjing-anjingnya dan menurut pemiliknya sekitar 300 anjing ada di dalam tempat ini. Nah, anjingnya tuh ada apa aja ya kalau nggak salah ya? Aduh, ada banyak banget. Pokoknya ada Siberian Husky, ada Pomerian, ada Golden Retriever campuran gitu sama banyak anjing kampung lainnya. Dan di sini tuh kalian tuh bisa adopsi berbagai macam anjing sesuai dengan kriteria yang seru pemirsa banget kan? suka. Ini salah satu anjing. Baik kan? Nggak ngigit sama sekali, seriusan. Dan seperti yang Anda tahu, di sini anjingnya sudah dikebiri. Jadi, kalau misalnya Anda memilih untuk mengadopsi anjing perempuan, tidak mungkin hamil. Masih banyak lagi loh jenis-jenis anjing di tempat ini. Mau tahu? Yuk langsung aja kita cek. Yuk. Teman-teman pernah nyangka nggak sih kalau anjing-anjing di Jakarta sudah terlalu banyak? Nah, di sini nih tempat penampungannya. Nah, pemirsa, di belakang saya sekarang ada banyak banget anjing-anjing yang membutuhkan bantuan teman-teman buat diadopsi. Sayangnya memang kondisi anjing-anjing di tempat ini nggak semuanya 100% dalam kondisi fisik yang baik saat ditemukan. Tapi tenang aja, setelah dia masuk ke shelter ini, setelah divaksin, setelah diri itu bebas dari yang namanya penyakit-penyakit anjing yang biasanya dikhawatirin sama pemiliknya. Halo pemirsa, sekarang kita sedang bersama dengan salah satu pengunjung yang ingin mengadopsi anjing di tempat ini, dengan Lia. Ya. Erina. Ya. Kita mau nanya nih, Mbak, sebenarnya tahu tempat ini tuh dari mana ya? Saya kebetulan kemarin kan anjing saya mati tuh berapa lama gitu kan. Terus dari keluarga udah berasa kayaknya sepi gitu, anjing nggak ada yang biasa ada kalau lagi makan suka digangguin gitu kan. Kalau kita datang pulang ke rumah juga disambut. Sekarang tiba-tiba nggak ada gitu kan. Akhirnya mereka keluarga memutuskan untuk cari lagi gitu. Terus kita googling nih adopsi anjing di Jakarta gitu. Nah, sudah baca-baca di mana-mana paling banyak sih rekomend si tempat ini. Berarti sebelumnya memang suka sama anjing? Memang gitu suka, ya? memang suka banget. Alasan Bang milih tempat ini tuh karena? Satu dari rekomendasi orang banyak yang ke tempat ini gitu kan. Terus yang kedua saya lihat juga yang punya dokter. Kan saya juga sempat baca-baca blog dari tempat lain dan ada banyak yang cerita gitu kan. Jadi karena dokter yang punya gitu jadi lebih terpercaya gitu ya? Enggak sih, lebih tepatnya kayaknya dokternya tuh dia di satu blog tuh dia cerita dokter itu menghafal semua nama anjingnya. Which is di sini ada 500 anjing gitu. Jadi maksudnya kayaknya kelihatannya sih tempatnya lebih terpercaya gitu kan. Karena yang punya pun sayang. Kalau yang nggak punya nggak sayang kan percuma juga, anjing banyak tapi dilepas gitu aja buat apa kan, kasihan. Oh iya. Satu lagi pertanyaan juga. Kira-kira tuh prosedurnya apa aja sih kalau mau mengadopsi anjing? Bisa nggak sih? Kalau yang dari aku kemarin datang kebetulan baru kemarin sore. Terus sekarang aku balik lagi. Kebetulan kita sih tadi pertama-tama udah masuk ke dalam kandang situ, kita lihat anjing mana yang kira-kira cocok sama kita gitu. Dan anjingnya cocok juga nggak sih sama kita. Kadang tadi pernah saya satu kali dapat anjing, saya suka nih sama satu anjing nih, tapi anjingnya ternyata nggak suka sama saya gitu. Saya mau elus gitu, dia lari kemana-mana gitu. Dia kayaknya nggak dapat chemistry, yang namanya chemistry kan suka nggak bisa. Jadi anjing juga memilih. Bener gitu. Terus nanti kalau memang udah pasti satu, kamu nanti dikasih formulir nanti disurvei dulu rumahnya, cocok nggak sih, misalkan environmentnya sama anjingnya cocok nggak, keluarganya welcome nggak gitu, baru nanti anjingnya bisa diantar bisa mau ambil sendiri juga nggak apa-apa. Oh, berarti sebenarnya nggak susah ya, Mbak? Enggak, tergantung kamu punya hati nggak, mau ngerawat nggak, komitmen ya. Iya, sama-sama. Makasih ya. Ya,
pemirsa, sekarang kembali lagi bersama saya Erina. Saya sekarang sedang bersama dengan pemilik shelter hewan di kawasan Pejaten ini. Misi, Bu Dokter, namanya siapa ya? Nama saya Dr. Susan. Saya bukan dokter hewan, justru saya dokter manusia. Saya spesialisnya patologi klinik. Spesialis patologi klinik. Justru saya bukan seorang dokter hewan, saya seorang spesialis patologi klinik. Saya mau mulai nanya nih dok, kira-kira apa ya yang membuat dokter berpikir untuk membuka shelter hewan ini? Nggak ada berpikir, nggak ada suatu perencanaan. Kalau kemudian ada yayasan dan sebagainya, itu karena proses harus ada yayasan karena ada resimpan. Tidak ada suatu perencanaan khusus kecuali kita hanya resimpan untuk membuat kandang kecil. Tapi selanjutnya menjadi booming, menjadi besar. Tapi lumayan juga sih gaungnya sekarang, teman-teman komunitas banyak yang punya penampungan. Pokoknya akhirnya yang tidak sengaja itu menjadi baik setelah proses sekitar 6 tahun. Kemudian lama juga, jadi kalau disebutkan kapan atau sengaja tidak, tentunya tidak sengaja. Terus keperluannya shelter ini sebenarnya anjing-anjing itu diambil dari jalanan. Kalian tidak boleh menaruh anjing di jalanan sebetulnya. Diambil dari jalan, dibersihkan, disterilisasi, dicarikan rumah lagi. Jadi anjing di sini harus mandul. Waktu diadopsi juga mandul. Nah, jangan mengutamakan rescue. Jangan ketika kalian sudah datang shelter yang utama adalah rescue atau tampung. Bukan itu. Kalau kalian penyayang, justru jangan masuk ke shelter. Kalau kalian rescue, kalian sudah bukan tidak punya rumah permanen, masih tinggal sama orang tua. Dari pertama rescue, pikirkan untuk vaksin, sterilisasi, carikan dia rumah. Jadi yang penting bukan masuk ke shelter, tapi justru carikan rumah. Shelter itu suatu tempat sementara untuk mereka dapat rumah. Di sini tuh kurang kasih sayang, kurang bersih dan sebagainya. Yang tepat adalah punya rumah masing-masing, bukan taruh di shelter. Dan gaungnya yang harus penting, anjing tidak boleh di luar rumah. Anjing harus keadaan sterilisasi. Jangan mengembangbiakan anjing sendiri. Dan nanti ujung dari semuanya, mau ada proyek apapun, mau ada relawan pun, yang kalian harus perjuangkan adalah undang-undang perlindungan hewan. Karena kalau negara sudah punya undang-undang perlindungan hewan yang punya kekuatan hukum, punya law enforcement, negara akan mengatur sendiri bagaimana orang akan menyayangi dan bertanggung jawab terhadap hewan. Itu yang penting. Saya mau nanya yang kedua ya, apa kesulitan dalam menjalankan usaha membuat shelter ini? Yang Kesulitannya itu apa? Yang kesulitannya yang pertama biaya. Untuk membuat suatu itu harus ada biaya. Bangunan perlu biaya, anjingnya perlu dirawat, pokoknya perlu aja. Itu perlu banyak biaya. Kemudian karena anjing perlu banyak biaya. Pertama biaya, kedua setiap orang mengerjakan pekerjaan anjing dan kucing itu menimbulkan dua sisi. Dimusuhin karena ngerjain hewan, dimana orang masih banyak yang susah. Kedua, mereka beranggapan kita sudah sangat kaya, jadi kayak mesin ATM, banyak orang minta uang, banyak ini dan sebagainya. Seperti itu. Padahal niatnya ingin menolong anjing-anjing yang udah terlantar gitu. Iya, tapi kan dari orang Indonesia jadi lain ceritanya. Jadi yang kendala pertama tentunya ada biaya. Biaya memungkinkan kita beli lahan yang luas, lahan yang nggak ada bentuknya seperti itu. Kalau peminatan anjing adopsi di shelter itu banyak dok? Nggak banyak, karena tren kampanyenya dengan ini harus ada tren kampanyenya. Tren kampanyenya kalian harus mengangkat adopsi itu. Karena di Amerika Oprah bisa berhasil. Adopsi itu lebih bagus daripada beli, walaupun adopsi itu susah. Saya kan harus fair, saya susah. Tapi itu karena itu melihara hewan itu susah, pada dasarnya bukan gampang. Itu yang harus ada di mindset orang Indonesia sebelum mereka mulai melihara. Melihara anjing itu susah. Terus kalau misalnya kita mau melakukan adopsi, persyaratannya kira-kira apa aja Adopsi ya dok? datang ke sini, milih anjingnya, berinteraksi, isi formulir, saya survei rumahnya, habis itu mereka harus tetap kontak. Kalau misalnya anjing di sini kan kondisinya kayak ada yang apa namanya luka gitu ya, itu kira-kira ada yang bisa sembuh atau emang udah bawaan semenjak di Kayak gini, penyakit anjing itu ada yang disebut major, kepentingan major, kepentingan minor. Major itu vaksin,
karena itu penyakit menular dan mereka bisa menimbulkan kematian banyak dan ongkosnya banyak. Vaksin nggak boleh ada kutu karena kutu memindahkan parasit darah, itu major. Kalau sakit kulit, luka-luka itu minor, itu nanti mereka keluar dari sini, makanan dimodifikasi semuanya sembuh, tapi bisa menimbulkan kematian tapi dia agak lama. Yang paling penting itu vaksin. Jangan kalian terjebak pada penampilan, anjingnya bagus tapi nggak divaksin. Yang penting justru vaksin. Dan sterilisasi itu juga setelah vaksin, karena kalau saya keluarin dana steril doang nggak divaksin, rugi, dia mati gitu. Anjing-anjing di sini semua udah di steril dan divaksin gitu dok? Vaksin pasti, tapi steril belakangan, karena saya mesti nunggu dana. Udah kira-kira itu aja dok Iya, pertanyaan iya. dari kami. Gimana pemirsa perjalanan kita ke shelter anjing ini? Wah, ternyata memelihara anjing peliharaan itu nggak semudah yang kita sangka ya. Kita butuh kasih sayang dan terutama tanggung jawab yang harus kita pikul dalam memelihara anjing peliharaan. Nah, kalau teman-teman ingin ngadopsi anjing kayak yang tadi itu, nah teman-teman bisa langsung aja datang ke alamat ini. Dan nggak disangka kita udah di penghujung acara nih. Nah, kita mau nggak mau harus pamit undur diri. Saya Cynthia. Dan saya Rina, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!